Oke guys, ini adalah kelanjutan cerita dari film Winter Odyssey. Jadi di part sebelumnya, kita tahu kalau Guan Ning mempunyai rencana akan membunuh novelis yang bernama Lu Kongwen. Nah, apakah Guan sekarang berhasil membunuh Kongwen? Dan buat kalian yang belum nonton part satunya, alangkah baiknya kalian nonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Kita langsung saja ke ceritanya, dan jangan lupa pasang earphone kalian. Enjoy! Dan di akhir part satunya, Kongwen dan anak kecil perempuan itu sedang dikejar oleh prajurit Baja Merah. Dan akhirnya Kongwen terkejar dan kini dia berada di depannya. Saat Kongwen menghindar dan berlari, si Baja Merah melihat anak kecil perempuan itu yang digendong oleh Kongwen dan menariknya. Namun saat dia menariknya, itu hanya tipuan Kongwen saja. Tapi aneh, di sini si Baja Merah ini malah seperti kehilangan sesuatu dan malah seperti meratapi diri. Kongwen yang melihat itu merasa ada kesempatan, dia pun langsung membacok kepalanya si Baja Merah. Namun pedang Kongwen belum bisa menembus kepala bajanya itu. Dan kini Kongwen lah yang akan mati. Saat si Baja Merah akan memancung kepala si Kongwen, tiba-tiba anak kecil perempuan itu berteriak. Dan si Baja Merah kini menghampiri anak kecil tersebut. Namun anehnya, si Baja Merah seperti hilang kekuatannya. Untuk berjalan kaki saja dia tidak mampu. Kongwen dan anak kecil itu pun berlari. Dahulu kala Kaisar mempunyai dua jenderal favoritnya. Salah satunya bernama Redman dan Jiu Tian. Redman dan Jiu Tian adalah saudara seperjuangan. Beberapa waktu yang lama, Kaisar tidak pernah lagi menghadiri rapat penting dengan para petinggi. Lalu Redman yang dulunya adalah seorang jenderal yang merasa paling kuat mengambil alih kebijakan Kaisar dan membuat peraturan baru. Mereka yang tidak patuh dengan keputusan sang jenderal akan dipenggal. Orang-orang berkata kalau Kaisar telah mati. Jiu Tian yang mendengar Kaisar yang telah mati membawa bala tentaranya untuk melihat Kaisar. Namun Redman berkata, "Pulanglah saudaraku yang baik, patuhi saya, dan saya akan menjadikanmu Perdana Menteri." Jiu Tian tahu kalau semua ini adalah rencananya Redman. Lalu mereka pun bertarung, tapi Redman memenangkan pertarungan tersebut. Jiu Tian pun tewas dan dinyatakan sebagai pengkhianat. Seluruh klannya Jiu Tian dimusnahkan. Anak kecil itu membawa Kongwen ke rumahnya. Anak kecil perempuan itu ternyata bernama Tang Rin. Kedua orang tuanya tak pernah kembali karena terjebak di malam hari di luar yang mungkin dibunuh oleh si prajurit Baja Merah. Tak lama kemudian datanglah perampok yang dari kota Awan dan akan menjarah rumah tersebut. Namun mereka tidak menemukan apa-apa di dalam sana dan perampok itu kini akan membunuh mereka berdua. Tapi di sini ternyata Black Armor merasa tertantang dan butuh sedikit hiburan. Lalu dia pun keluar dari tubuhnya si Kongwen. Pertarungan yang sangat brutal pun tak terhindarkan. Kongwen pun terperangah dengan kehebatan Black Armor. Kini tersisa tinggal satu orang saja dari perampok itu yang ternyata masih anak kecil. Black Armor adalah pembunuh berdarah dingin. Hati nuraninya sudah lama mati. Saat dia akan memenggal kepala anak kecil itu, Kongwen berteriak meminta jangan membunuh anak itu. Namun Black Armor tak peduli. Anehnya seketika Black Armor tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia terheran dan kini dia seperti jelmaan dari Kongwen. Setiap gerakan Kongwen, dia juga kini mengikutinya. Kocak juga di sini guys. Black Armor pun malah menangis dan dia pun kembali ke badannya Kongwen. Di sini Lu Kongwen tidak tahu sebenarnya niat jahat Guan yang akan membunuhnya. Guan Ning hanya berpura-pura mengajak dia mengobrol dan menemani dia. Tapi di sini Guan masih benar ragu-ragu untuk membunuh Kongwen. Lalu dia pun kembali mengurungkan niatnya itu. Di suatu malam,
Saat dia hendak pulang, dia melihat supir truk para penculik anak-anak yang di awal film itu yang sedang makan bersama teman-temannya. Namun di sini dia dibantu oleh teman-temannya. Perkelahian pun terjadi. Singkatnya, Guan mengancam akan membunuhnya kalau dia tidak memberitahukan keberadaan anaknya itu. Penculik itu bercerita kalau dia tidak sengaja membius anaknya itu, namun karena dosis terlalu banyak yang membuat anak itu meninggal dan ditinggalkan di sebuah lereng gunung begitu saja. Guan yang mendengar hal itu jelas semakin emosi dan mencekik orang tersebut. Namun di sini Tuling datang dan melerainya dan berkata, biarkan orang itu diserahkan ke polisi saja. Untuk menenangkan Guan, dia berkata kalau Tang Rin masih hidup. Di sini Guan masih percaya kalau anaknya masih ada di pihak si Limu. Di sini terungkap kalau semuanya itu adalah rekayasa Limu saja. Limu memanfaatkan Guan yang sedang mencari anaknya itu dan memberi syarat untuk membunuh Kong Wen dengan imbalan anaknya yang akan kembali kepadanya. Dan kelima foto anak-anak itu semuanya palsu. Dan sebenarnya Tang Rin tidak bersama dengan mereka. Tuling yang merasa bersalah kepada Guan dan merasa iba. Di keesokan harinya, Guan kembali bertemu dengan Kong Wen. Dan hari ini, dia harus membunuh Kong Wen. Kong Wen bercerita banyak tentang novel tersebut, dan juga tentang kehidupannya. Dan sebenarnya, Kong Wen depresi dan frustasi dengan semua kehidupannya. Penulis novel bertahun-tahun, namun tak menghasilkan apa-apa. Guan seperti merasa iba kepada Kong Wen, dan malah kini, Kong Wen yang akan bunuh diri. Karena menurut dia mati lebih baik daripada harus hidup seperti ini terus tanpa ada harapan. Dan juga Kong Wen sudah sangat merasa buntu untuk melanjutkan cerita novelnya tersebut. Dan ini harusnya kesempatan Guan untuk mempercepat kematiannya si Kong Wen. Namun Kong Wen berkata kalau dia belum selesai menyelesaikan cerita dari karakter si Guan alias prajurit baja merah itu. Dan perkataan Kong Wen itu membuat Guan mengurungkan niatnya yang tadinya dia akan mendorong Kong Wen. Kalian masih ingat saat Kong Wen menemukan buku catatan si Guan dan dia membacanya. Ini adalah kelanjutan dari novel tersebut yang terinspirasi dari buku catatannya si Guan Ning. Ternyata Lu Kong Wen menambahkan karakter baru di cerita novelnya tersebut, yaitu Guan Ning sebagai prajurit baja merah dan Tang Rin adalah gadis yang berumur 10 tahun itu yang bersama Kong Wen. Cerita lanjutan dari novelnya itu sama persis dengan apa yang diimpikan oleh Guan. Lalu di sini Guan berkata kalau di mimpinya itu sebenarnya prajurit baja merah hanya mengejar gadis kecil itu karena dia adalah Tang Rin, anaknya yang hilang. Di sini Guan baru tersadar dan teringat perkataan Tuling. Setiap Redman terancam di ceritanya novel tersebut, Limu akan merasakan sakit atau terluka. Di sini Kong Wen tidak tahu kalau cerita novelnya itu bisa berdampak kepada si Limu. Dan dia juga tidak tahu kalau Limu kini menginginkan dia mati. Lalu Guan bertanya kepada Kong Wen, apakah novelnya itu bisa merubah kehidupan nyata? Jelas itu pertanyaan aneh, tapi Kong Wen percaya kalau dunia novel dan dunia manusia itu hidup dan ada. Mereka sama seperti di dunia manusia. Mereka hidup dan nyata. Guan kembali mengingat masa kecilnya Tang Rin. Lalu kini Guan percaya dengan novel cerita dari si Kong Wen itu bisa jadi kenyataan. Kalau Lumi saja bisa merasakan dampak dari Dewa Redman, berarti karakter baru dari ceritanya itu yaitu Tang Rin yang gadis 10 tahun yang bersama Kong Wen dan Guan sendiri yang menjadi prajurit baja merah. Itu artinya Tang Rin anaknya Guan itu bisa diselamatkan dan bisa kembali lagi bersama Guan. Dan kunci utamanya adalah si penulis novel tersebut, alias dia si Kong Wen sendiri. Gua harap kalian ngerti ya guys. Jadi tergantung si penulis cerita novel itu, endingnya seperti apa dari cerita novelnya tersebut. Dan kini Kong Wen pun seperti mempunyai titik terang dari kebuntuan ceritanya itu. Dan dia sekarang paham dengan alur cerita selanjutnya. Namun saking senangnya dia tak sadar kalau dia berada di ujung gedung yang membuat dia terpeleset. Tapi untungnya dia berhasil ditangkap. Tuling yang menguping pembicaraan mereka dari kejauhan. Di sini Tuling juga merasa kalau novelnya si Kong Wen itu beneran bisa terjadi di dunia nyata. Guan yang sudah sangat jelas, kuncinya untuk mendapatkan putrinya adalah si Kong Wen. Dia menelepon Tuling dan berkata dia tidak akan membunuh Kong Wen. Dan kini dia sendirilah yang akan menjaga Kong Wen untuk bisa melanjutkan jalan cerita novelnya tersebut. Kini Tuling pun yang akan turun tangan untuk membunuh si Kong Wen. Saat Kong Wen sedang melanjutkan cerita novelnya di sebuah laptop, Guan melihat ada sebuah foto Limu berduaan dengan seorang laki-laki. Guan menanyakan foto tersebut kepada Kong Wen dan ternyata
itu adalah ayahnya Kong Wen bersama Limu. Ayahnya itu mendirikan sebuah perusahaan bersama Limu. Namun kecelakaan terjadi yang membuat ayahnya itu harus meninggal. Guan yang tahu ini adalah sebuah permainan si Limu, dia menyuruh Kong Wen pergi dari tempatnya itu dan mencari tempat aman untuk melanjutkan cerita dari novelnya tersebut. Tuling yang mendengar ceritanya Kong Wen soal ayahnya itu mengurungkan niatnya yang akan membunuh Kong Wen. Di sini Tuling merasa curiga kepada Limu, bosnya itu. Dia pun menelepon Limu dan menanyakan ayahnya Kong Wen yang adalah rekan bisnisnya. Dan dia juga menanyakan bagaimana ayahnya Kong Wen meninggal. Tuling yang merasa dibohongi dan hanya dimanfaatkan saja oleh si Limu. Ternyata Limu tahu tentang Kong Wen yang sebenarnya. Dan ternyata cerita dari novel itu sendiri yang membuat Limu terluka itu hanya rekayasa Limu saja. Membunuh Kong Wen akan menutupi jejak pembunuhan ayahnya Kong Wen terdahulu. Karena Limu percaya kepada karma, dan yang sebenarnya Limu mempunyai penyakit kronis yang sudah lama. Lalu Tuling pun berhenti dan mengundurkan diri dari perusahaan besar itu. Anjir, gue dibikin muter-muter loh guys sama ini film. Lanjut cerita, kini Guan dan Kong Wen pergi ke sebuah perpustakaan untuk melanjutkan cerita dari novel tersebut. Kong Wen yang sedang mengetik dan melanjutkan ceritanya, dan Guan berjaga-jaga dengan berbekal bola golfnya di area tersebut untuk mengawasi kalau ada orangnya Limu yang datang. Kita kembali ke misi utamanya, yaitu Kong Wen akan membunuh Dewa Redman, yang kini Dewa Redman berada di Istana Gunung. Di sini Tanglin tahu keberadaan Istana Dewa Redman, lalu mereka pun pergi bersama. Singkatnya, mereka pun sampai ke Istana Gunung, tepatnya Dewa Redman berada. Diceritakan banyak orang yang datang ke sini, namun tak pernah kembali. Dan saat mereka membuka gerbang tersebut, ternyata banyak sekali prajurit pribadinya Dewa Redman. Tapi mereka tak bereaksi, hanya duduk dan terdiam saja. Dan kini Kong Wen tahu Dewa Redman memberlakukan manusia untuk tidak keluar di jam malam karena prajuritnya tidak bisa bergerak di malam hari. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan mencari keberadaan Dewa Redman. Dan terdengar seperti suara gemuruh. Kini Kong Wen dengan lantangnya menantang Dewa Redman. Dan ternyata Dewa Redman itu sudah ada dan memperhatikan mereka. Dan dentuman itu adalah suara jantungnya Dewa Redman yang sangat besar. Dewa Redman tahu kalau dia adalah Kong Wen, anak dari ayahnya yang telah mati oleh Dewa Redman, yaitu Jiu Tian. Penyesalan Dewa Redman harusnya membunuh dia juga waktu itu. Dewa Redman mengajak Kong Wen ke pemakaman ayahnya itu. Black Armor tahu kalau kelemahan dari Dewa Redman adalah pedang yang menancap di kepalanya itu. Ada sebuah pohon besar yang itu adalah kuburan Jiu Tian yang adalah ayahnya Kong Wen. Di lain scene, Guan kini harus bertarung habis-habisan dengan kedua orang suruhannya dari Limu. Orang tersebut kini yang akan membunuh Kong Wen dan Guan. Tuling yang kini membela dan kini berada di pihaknya Kong Wen, dan tentunya mereka berhasil dilumpuhkan. Dan Kong Wen melanjutkan cerita novelnya. Lanjut ke era para dewa. Diceritakan juga sebelum Redman menjadi dewa, Jiu Tian adalah sahabatnya. Dia sering minum bersama dan berperang bersama. Dan inilah dia pertarungan terakhir Dewa Redman dengan Kong Wen yang dibantu oleh Black Armor.
sang dewa tak terkalahkan. Sulit dikalahkan karena dia mempunyai banyak tangan. Epicnya Black Armor dengan kekuatannya bisa menahan hantaman dari Dewa Redman. Sayangnya kini Black Armor yang berada dalam genggaman tangan Dewa Redman harus hancur lebur menjadi abu. Dengan telunjuk jarinya, Dewa Redman akan membunuh Kongwen dengan perlahan. Namun terdengar suara seruling itu dari Tangrin. Dengan wajah ketakutan, Tangrin terus melanjutkan meniupkan serulingnya. Karena dia yakin ayahnya akan datang kalau mendengar seruling itu dan akan menyelamatkannya. Namun, dewa itu malah berkata kalau ayahnya itu berbohong. Dan suara seruling itu membuat Dewa Redman kesal. Tangrin sepertinya tak gentar, walaupun dia kini dililit oleh Dewa Redman dan terus meniupkan seruling itu. Tangrin masih berharap ayahnya datang, namun ayahnya itu tak kunjung tiba. Dan Tangrin kini berada di dalam perutnya Dewa Redman. Namun cerita itu terhenti. Kongwen seperti hilang imajinasinya dan terlihat ada orang dari Silimu dan menusuk dia yang membuat Kongwen terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Kini novel itu terlambat dari jadwalnya. Dan nasib Tangrin yang berada di dalam perutnya Dewa Redman. Guan membaca novel yang belum selesai tersebut di laptopnya si Kongwen. Dan tiba-tiba Limu datang dan akan merebut laptop tersebut. Lalu Tuli menghajar si Limu. Guan mengingat kembali mimpi-mimpinya dan merangkai kembali alur cerita dari novel tersebut. Dan melanjutkan cerita dari novel tersebut. Di dalam kegelapan perut Dewa Redman, Tangrin masih tetap meniupkan seruling itu. Dan tiba-tiba muncullah prajurit baja merah yang dia adalah Guanmi. Dia membawa senjata mesin dan itu cukup merepotkan Dewa Redman. Dewa Redman itu terus menghindar dari tembakan senjata itu. Kongwen tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan pedang tersebut. Kini Kongwen terlilit oleh Dewa Redman. Dan tak lama pun prajurit baja merah membantu dan menarik pedang tersebut yang merobek dan membelah dada Dewa Redman. Dan Tangrin pun keluar dari perutnya Dewa Redman. Kini sang dewa pun tewas. Di keesokan paginya, Guan menemukan Tangrin. Dan kini mereka kembali bersama setelah 6 tahun terpisah. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Warrior Odyssey yang sangat panjang dan cukup memutar otak ya untuk nonton film ini.
Semoga kalian terhibur dan suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan alur cerita film lainnya. Salam dari saya dan bye-bye.